Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 043 Malaklintan, kepada yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SD Negeri 043 Malaklintan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu kekurangan apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam adalah kita sanjungkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya di sini ingin memperkenalkan diri. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang Malaklintan Malaklintan dan kepada Bapak Ibu Guru yang mau menghadiri acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sedikit perkenalan Bapak Ibu. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak, ini adalah salah satu bentuk aksi nyata yang harus saya lakukan kepada Bapak dan Ibu semua, yaitu berbagi. Nah, sebelumnya saya ingin meminta maaf, saya berdiri di sini Bapak Ibu bukan ingin mengajari Bapak Ibu semua, bukan ingin menggurui, saya hanya ingin berbagi pengalaman, sharing ilmu yang saya dapat selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Oke Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Suyatmin, saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebun tahun 2004 yang berasal dari SD 043 Malaklintan, Kecamatan Tepugulu. Hari ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman yang saya dapat ketika mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ini latar belakangnya Bapak Ibu. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya komunikasi dan kolaborasi seluruh warga sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu tidak bisa hanya diwujudkan oleh satu orang Bapak Ibu. Kita harus berkolaborasi, bekerja sama semuanya seluruh warga sekolah untuk mewujudkannya. Kemudian tujuannya apa dari kegiatan ini Bapak Ibu? Tujuannya itu menumbuhkan pemahaman seluruh warga sekolah. Guru siswa memiliki pemahaman yang sama tentang budaya positif melalui pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu nanti wujud aksi nyata ketika nanti kita masuk ke kelasnya. Kemudian mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya, setelah kegiatan ini guru dan siswa memiliki pemahaman yang sama tentang apa itu budaya positif. Setelah aksi nyata ini diharapkan guru bersama murid mampu mengimplementasikan atau menerapkan bentuk-bentuk kegiatan budaya positif. Salah satunya adalah pembuatan keyakinan kelas. Ini lini masa yang digunakan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemarin hari Sabtu saya sudah berkoordinasi meminta izin. Hari Senin, hari ini saya minta waktu 1 jam ke depan untuk membagikan diseminasi ini. Nah, sebelum masuk ke budaya positif Bapak Ibu, saya ingin mengulas sedikit tentang tujuan pendidikan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara atau yang sering disingkat KHD, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi tujuan pendidikan itu adalah menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak.
Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kalau misalnya Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu adalah sebagai petani, Bapak Ibu. Petani yang akan merawat tanaman. Jadi diibaratkan siswa-siswi kita itu adalah benih, misalnya benih padi. Dan sekolah ini adalah lahannya untuk tempat dia tumbuh. Nah, kita sebagai guru ini adalah yang merawat tempat tumbuhnya anak. Kalau misalnya di sini bahasa kasarnya sawah, benih padi, saat benih padi itu dilempar ke tanah, tumbuh nggak Bapak Ibu? Kemungkinan besar juga akan tumbuh. Tapi apakah sama tumbuhnya dengan yang ditanam di padi yang sawahnya dibajak, dibersihkan, dialiri air yang baik dengan padi yang asal saja dilempar di tanah? Insya Allah pasti tumbuhnya akan yang baik, yang tumbuh di sawah, yang dirawat. Nah, sebagai guru itu adalah salah satu tugas kita, yaitu menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu anak-anak kita hidup di lingkungan anak khususnya contoh terdekat anak Malaku Intan. Dia harus tumbuh dengan budaya-budaya yang ada di Malaku Intan. Jangan sampai anak Malaku Intan tapi tidak tahu budaya-budaya mereka. Turun di mandi di air, mandi di air. Ya, turun di air, mandi di air. Mandi air. Nah, seperti itu. Atau misalnya budaya-budaya yang lain, anak harus kenal. Nah, kodrat zaman, anak jangan sampai kodrat zaman itu adalah anak hidup di masa sekarang. Tantangannya adalah masa yang sekarang. Jangan sampai kalau sekarang teknologi sudah maju, jangan sampai anak-anak kita ketinggalan zaman bahasa kasarnya. Budayanya dapat, kemudian dia juga bisa bersaing dengan anak-anak yang berasal dari tempat yang lain. Karena apa? Kita mendidik anak atau menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, budaya positif. Ini yang nanti ingin saya sharing atau ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua. Budaya positif, apa sih itu budaya positif? Budaya positif itu adalah kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya, di sekolah kita apakah sudah ada budaya positif? Banyak. Setiap hari Senin kita upacara. Itu adalah memupuk rasa disiplin, cinta tanah air. Setiap sebelum memulai dan sesudah mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Setiap hari Jumat kita membaca Yasin bersama. Kita bergotong royong, membuang sampah bersama. Itu adalah budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Nah, hal-hal yang baik dan positif itu harus dipertahankan, dievaluasi dan juga diperbaiki. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah bagus kita pertahankan. Harapannya apa Bapak Ibu? Mudah-mudahan dengan pembiasaan budaya-budaya positif itu bisa membentuk karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah harapan-harapan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran itu sebenarnya bukan hanya membentuk anak yang cerdas, tapi tujuan pembelajaran adalah bagaimana membentuk siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah yang pertama dulu. Kalau itu terbentuk, mudah-mudahan yang lain insya Allah akan mengikuti dengan lebih mudah. Nah, ini adalah konsep intinya Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan sedikit restitusi. Setidaknya ini ada sedikit materi yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Kita akan masuk ke perubahan paradigma belajar. Selama ini ada sedikit pemahaman atau cara pandang kita yang mungkin bukan salah, tapi belum tepat.
Ini ada dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, budaya positif itu hanya bisa tumbuh ketika sekolah itu memiliki lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Kalau sekolah itu menjadi tempat yang tidak nyaman bagi siswa, kemungkinan besar budaya positif itu akan sulit tumbuh di sekolah tersebut. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Ada contoh kasus ini perubahan paradigma pembelajaran yang selama ini kita bahas. Ada 2 orang, contohnya cobalah buka. Ini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, tugas di rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah ini Bapak Ibu, kira-kira ini contohnya seperti Bapak Ibu. Bu Tisna menggenggam tangannya, Bu Desti yang di sebelahnya membujuk Bu Tisna. Bu Tisna, buka tangannya, buka. Kira-kira tangan Bu Tisna akan terbuka nggak? Akan terbuka tidak? Siapa yang bisa membuka tangan Bu Tisna? Siapa? Ibu Tisna. Hubungannya Bapak Ibu adalah teori kontrol Bapak Ibu. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Kita itu tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Misalnya itu adalah salah satu contohnya tadi itu. Misalnya saya menggenggam tangan. Pak Yamin, buka tangannya. Buka enggak? Kalau enggak buka, saya pukul nih. Kira-kira dibuka enggak? Enggak. Yang bisa membuka tangan saya Pak ini. Siapa membuka tangan? Saya sendiri. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Kita juga tidak bisa mengontrol siswa sepenuhnya. Contoh sederhana, kita sering bertemu anak mengeluarkan baju ya, masukkan baju, ya dimasukkan di depan kita. Kalau kita nggak ada, keluar lagi. Itu artinya selama ini pemahaman bahwa kita bisa mengontrol anak itu dalam menurut teori kontrol Dr. William Glasser ini kurang tepat. Karena sejujurnya kita tidak bisa mengontrol anak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi kita menasihati anak, kamu harus belajar, besok jadi orang pintar. Kalau kamu belajar, besok kamu jadi orang kaya. Nasihat-nasihat seperti itu hanya berlaku sesaat saja. Tidak bisa berlaku dalam waktu jangka panjang. Apakah bisa berlaku jangka panjang? Bisa jadi apabila anak itu sudah menemukan motivasi yang dari dalamnya. Motivasi nanti ada kegiatan atau kenapa anak melakukan kegiatan itu setidaknya ada 3 motivasi. Itu nanti di materi selanjutnya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kita mengkritik anak, sebenarnya kita itu sedang melemahkan jiwa anak. Karena semua anak belum tentu memiliki karakter jiwa yang sama seperti kita. Misalnya nih, Pak Dian dikritik, Pak Dian, kalau besok ada kegiatan, Pak Dian harus lebih semangat. Iya, karena Pak Dian sudah dewasa, bisa jadi, oh iya, benar, saya harus lebih semangat. Tapi kalau misalnya kita kritik anak, itu malah bisa jadi dia merasa, oh, aku tidak sebagus kawan-kawan lebih bagus. Ini yang dialami oleh anak-anak kita. Misalnya di kelas 6 ini aja. Kalau sudah masuk misalnya Syarif pandai, orang pasti akan memandang Radit. Yang lain, saya pasti nggak bisa seperti Radit. Padahal semua orang itu memiliki kesempatan yang sama. Kenapa mereka merasa tidak bisa? Karena sudah down duluan. Dia lebih pintar. Sama seperti anak ketika sering membawa anak kita keluar. Anak pas di sini bagus, ketika di luar mereka down. Kenapa? Karena mental mereka sudah
terkena. Ya, itu tadi itu salah satu efeknya, mereka merasa rendah diri terus. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, ini yang tanpa sadar kita lakukan. Kita sebagai orang tua itu kayak memiliki hak. Kamu tuh harus gini. Ikuti bapak. Pokoknya yang benar itu kayak kata bapak. Padahal belum tentu hal apa yang kita inginkan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh anak. Itu adalah perubahan paradigma teori kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Kemudian Bapak Ibu, nah bagaimana seorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendengar atau teori kontrol? Ini Bapak Ibu, pemahaman ini yang harus kita mulai tanamkan pada diri kita. Yang pertama, stimulus, realita, kebutuhan kita sama. Jangan pemikiran bahwa realita kebutuhan kita sama itu nampaknya kurang tepat lagi, karena realitanya, kenyataannya, kebutuhan setiap kita itu berbeda-beda. Kemudian, semua orang memiliki hal yang sama. Tidak, ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selesai materi pelajaran, ada yang perkalian kayak gini aja kok nggak bisa. Ada anak yang sudah diajari berkali-kali, tetap juga nggak bisa. Itu realitanya bahwa berarti setiap orang memiliki pemahaman pandang yang berbeda-beda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain itu kelihatannya saja bisa mengontrol Anda, padahal itu tidak. Karena nanti berhubungan dengan teori motivasi melakukan sesuatu. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Intinya kesepakatan itulah yang akan membuat anak itu bisa menjadi maju. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Semuanya harus menang, tidak boleh ada menang kalah. Semuanya harus menang. Kemudian ini adalah selanjutnya Bapak Ibu, disiplin. Mungkin kita bertanya-tanya selama ini disiplin apa ya? Nah, ini adalah foto kemarin Bapak Ibu saya ambil karena saya bingung disiplin itu gambar apa ya? Disiplin itu adalah, oh ya ini ada besar ini. Karena kalau saya sendiri saya fotonya pakai kacamata. Disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Kalau masih terperintah sama orang lain, ya itu bukan disiplin, tapi nanti motivasinya berbeda. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi, kalau disiplin dulu, apakah di sekolah kita ada disiplin? Ada. Apakah sudah maksimal penerapannya? Belum. Ya harus kita akui. Berani mengakui itu adalah langkah kita untuk melakukan perbaikan. Kalau kita nggak berani mengakui, maka kita akan sulit untuk melakukan perbaikan. Kalau sudah merasa baik, itu akan sulit bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Oke, masih banyak hal-hal yang harus kita tingkatkan dan harus kita perbaiki bersama. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harusnya ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin itu di mana ada kemerdekaan, harusnya disitulah ada disiplin. Disiplinnya berasal dari mana? Diri kita sendiri. Dimulainya dari diri kita sendiri. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi, mau merdeka belajar bagi muridnya, syaratnya satu, disiplin. Dan disiplinnya itu berasal dari diri kita. Jadi kalau misalnya bahasa kasarnya,
Kita disiplin bukan karena takut nanti kena hukum, kena sanksi, tapi karena kita, ya saya ingin disiplin, ingin kesadaran diri, kalau bahasa kasarnya, kesadaran diri, karena kita ingin menjadi lebih baik. Itu adalah syarat untuk menciptakan murid yang merdeka. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Ini contoh sederhana ini. Kalau kita sering menemukan anak tidak disiplin, berarti dari dalam dirinya belum tertanam rasa disiplin, maka dia membutuhkan pihak lain yang membantu dia untuk bersikap disiplin. Tapi itu tidak maksimal. Bagaimana tantangannya bagi kita adalah bagaimana muncul motivasi dari anak itu bahwa disiplin itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain. Itu adalah benar-benar menjadi tantangan kita semua nanti, menjadi tantangan bagi guru. Nah, ini Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita dilakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan manusia setidaknya itu dikelompokkan jadi 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Setidaknya ini adalah 5 alasan kita atau anak-anak kita, siapapun di dunia ini, melakukan kegiatan. Misalnya nih, bertahan hidup itu apa saja sih? Nah, ini Bapak Ibu contohnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu adalah kebutuhan dasar kita. Setiap manusia pasti butuh ini. Kalau ingin bertahan hidup, pasti membutuhkan motivasi untuk bertahan hidup. Kita bekerja untuk mencari apa, Bapak Ibu? Ya, ujung-ujungnya kita mencari uang misalnya. Untuk apa? Membeli makanan, pakaian. Ujung-ujungnya juga bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang kedua, Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu kalau mungkin dimulai dari keluarga, mungkin ke sekolah, lingkungan, dan lain-lain. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, itu adalah kebutuhan kasih sayang. Kalau misalnya kita menemukan anak yang dikucilkan oleh teman-temannya, berarti ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Maka kita harus cepat-cepat mencari solusinya. Kemudian penguasaan, contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Setiap orang pasti ingin jadi nomor 1. Kalau ikut lomba pasti ingin juara. Walaupun saya lomba lari, tapi saya nggak ingin jadi juara, saya pelan-pelan aja. Saya belakangan aja lah, biar teman aja duluan. Ya. Setiap orang pasti ingin jadi penguasa, cuma motivasinya yang berbeda. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan dan hal baru. Kebebasan, kita dan anak-anak juga pasti memiliki. Anak-anak ingin mencoba hal baru. Pak, ini nonton video. Pak, ayo main di lapangan. Pak, ayo main voli. Pak, ayo main apa? Pasti ingin. Karena anak juga ingin mencoba hal baru, ingin melakukan sesuatu apalagi yang sama dengan temannya. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah hal yang penting, Bapak Ibu. Anak sekolah motivasinya itu terkadang lebih banyak ingin senang-senang dengan temannya. Kalau misalnya kita petakan anak motivasi ke sekolah, ngapain ya? Apakah pengen belajar, pengen jajan, atau bermusik dengan teman-temannya, atau bermain dengan teman-temannya? Pasti lebih banyak pengen bermain dengan teman-temannya. Motivasinya lain. Jadi jangan sampai kebutuhan kesenangan ini tidak didapat oleh anak-anak. Makanya sering
Ditanamkan, ayo menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar kebutuhan anak ini bisa terpenuhi juga. Ini Bapak Ibu, ada sebuah contoh kasus Bapak Ibu. Bu Irma, guru kelas 6 SD, sepatu sedang bingung menghadapi pula salah satu murid kelas yang bernama Raka. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Raka yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Irma, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa ya alasan Raka melakukan itu? Ini adalah sebuah contoh kasus Bapak Ibu, mungkin contoh kasus kita yang sering kita alami. Saya penasaran banget. Fauzi pas Bapak Ibu? Fauzi kelas 3. Fauzi itu sering kali nangis ya Bapak Ibu ya. Teman-temannya pasti sering banget jahili dia. Kenapa? Teman-temannya itu suka jahili Fauzi. Karena Fauzi terlihat lemah. Jadi motivasi yang dari Bapak Ibu. Nah ini, jadi teman-temannya tuh merasa lebih dari Fauzi. Makanya sering banget saya melihat Fauzi itu nanti dijahili sama teman-temannya. Kalau misalnya di kelas yang lama, Iqbal Pakula itu sering banget menjadi bahan teman-temannya suka jahili karena terlihat lebih lemah. Ya walaupun sudah kita coba, ayo jangan sampai, tapi kenyataannya tetap ada kan Bapak Ibu. Nah ini bertahan ini tadi. Maaf. Ini. Nah kalau kasus Raka seperti ini, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Sebagai guru dalam konteks yang kasus Raka ini, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Irma sebaiknya mencari tahu alasan Raka melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Raka. Jadi kita nggak bisa serta-merta langsung, oh Raka, kamu minta makan teman kamu, sini, kamu sana, bukan bendera. Kita tidak bisa serta-merta langsung seperti itu Bapak Ibu. Kita harus mencari tahu kira-kira dari 5 kebutuhan tadi mana ya yang menyebabkan Raka itu suka melakukan hal tersebut. Yang pertama kita cari tahu kebutuhan bertahan hidup, misalnya makanan. Raka lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Bisa jadi karena ini masalahnya, maka Raka suka meminta-minta. Bukan suka meminta, suka mengambil makanan atau memaksa minta makanan temannya. Atau misalnya teman Raka jadi perhatian Raka, atau Raka itu butuh perhatian. Dia ingin diperhatikan sama temannya, maka dia suka mengganggu temannya. Saya sering melihat anak itu bermain kejar-kejaran, padahal santai-santai tiba-tiba nyabil, dia lari, dikejar. Berarti dia karena ingin diperhatikan, dia merasa ingin diperhatikan oleh yang lain. Itu adalah kemungkinan motivasi yang kedua. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya nih, penguasaan. Woi, awak kau lebih hebat, sini makananmu. Mungkin bisa jadi kebutuhan itu yang belum terpenuhi. Atau yang keempat, Raka merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Bisa jadi bekalnya Raka itu hanya itu aja, sedangkan bekal temannya lebih bervariatif. Bisa jadi itu alasan Raka minta-minta. Atau yang kelima, Raka hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Berarti fun, kesenangan. Ini yang bahaya ini. Ganggu temannya biar karena hanya senang, ini yang repot ini. Nah, setelah kita mencari tahu kebutuhannya, masalahnya ternyata Raka lapar dan orang tuanya tidak membawakan. Kita sebagai guru bisa komunikasi. Bu, kita sekolahnya pulangnya siang, mohon nanti untuk Raka diberi bekal nasi makan siang biar dia tidak merasa kelaparan. Nah dengan itu maka solusinya akan tercapai. Atau misalnya Raka ini suka mengganggu karena dia hanya senang aja, kita nanti ada namanya restitusi Bapak Ibu. Kita ajak anak itu membantu menyelesaikan masalahnya. Kira-kira mengganggu temannya itu baik atau tidak? Tidak. Kalau tidak, baiknya besok kamu seperti apa? Nah itu nanti kita akan di materi selanjutnya. Jadi ketika ada masalah, kita akan mencari tahu dulu kebutuhan mana yang kira-kira belum terpenuhi oleh anak tersebut.
sehingga anak tadi sering melakukan atau hal-hal yang kita anggap tidak disiplin. Saya ada Bapak Ibu contoh kasus memasukkan baju Bapak Ibu Zidane. Randy atau Zidane ya? Saya sering lupa. Zidane. Oh iya, Zidane. Dia sering tidak memasukkan baju Bapak Ibu, khususnya baju pramuka. Zidane, kenapa tidak memasukkan baju? Ternyata setelah bajunya diangkat Bapak Ibu, resletingnya rusak. Nah, Pak, kalau saya masukkan resleting saya rusak, saya malu. Itu secara disiplin itu udah melanggar Bapak Ibu ya. Tapi secara guru kan kita tidak serta-merta, wah tidak bisa, kamu harus gini, tidak bisa. Apalagi itu berhubungan dengan ekonomi misalnya. Kita tidak bisa langsung memasak, Zidane, minggu depan kamu harus beli baju baru. Kita tidak bisa. Kita sebagai guru hanya bisa setidaknya mencoba mencari solusi bagaimana langkah terbaiknya. Karena kalau tidak dicarikan solusi itu terkadang menjadi alibi bagi teman-teman yang lain. Misalnya temannya, Pak, si Zidane nggak masih baju nggak? Pak, saya kok nggak masih baju dipermasalahkan. Itu satu. Yang itu permasalahan nyata yang saya hadapi. Alif juga sama. Alif itu ketika resletingnya juga rusak. Kemudian masalah sepatu. Masalah sepatu juga sama. Pak, sepatunya warna hitam, saya pakai sepatu putih warna hitam ada tapi sudah sempit, atau ada tapi sudah koyak. Itu yang kadang-kadang kita mau menegakkan aturan, tapi ini terkendala masalah ada kebutuhan anak yang belum terpenuhi misalnya. Itu yang harus kita menjadi banyak pertimbangan. Jadi tidak bisa langsung ini melanggar. Nah, nanti ada ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 Bapak Ibu. Kita semua rasa saya sama. Nanti tinggal Bapak Ibu kira-kira masuk ke dalam yang mana gitu. Kalau saya sih sudah bisa juga. Kadang-kadang saya tapi nanti akan naik turun Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini motivasi yang banyak dilakukan oleh anak kita. Kenapa kamu memasukkan baju? Aku dihukum, Pak. Kenapa kamu tidak sekolah? Aku dihukum. Itu adalah motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan. Misalnya, kamu kalau bisa hafal nih surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas, Bapak belikan es krim. Nah, itu motivasinya dari luar untuk mendapatkan hadiah. Motivasi eksternal dari luar juga. Ini motivasi yang ketiga Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini baru motivasi dari dalam. Ini adalah tujuan kita Bapak Ibu. Bagaimana anak berpakaian rapi, itu karena memang anak yang berpakaian rapi. Bagaimana anak tertib, ya karena mereka ini tertib, bukan karena takut dihukum, bukan karena nanti akan dapat hadiah dan lain-lain. Ini kalau sederhananya Bapak Ibu, misalnya tiba-tiba Pak Dian mendapat undangan pertemuan di Korcam. Kalau dari sekolah kita ke kecamatan kan harus nyebrang Pak Dian ya, jam 2 Pak Dian. Kira-kira Pak Dian itu datang karena tidak enak sama, takut ditegur sama kepala sekolah, nggak enak sama pengawas, nggak enak sama Bu Korcam, atau karena ingin menambah ilmu. Kira-kira motivasi setiap orang pasti akan berbeda-beda nanti. Awak kalau tidak berangkat tak enak, terus diperintah sama Pak Kepala, kalau nggak berangkat, tak enak, berangkat aja lah. Ngantuk sih sebenarnya males, tapi gimana lagi ya, nggak enak sama pengawas. Atau motivasi kedua, datang aja lah, lumayan siapa tuh nanti dapat uang saku, dapat nasi bungkus, datang aja. Kadang-kadang kita motivasi ini adalah kadang-kadang ya benar gitu. Atau sebenarnya malah motivasi yang ketiga, datang aja
aja lah, mudah-mudahan nanti dapat ilmu baru. Nah, tapi saya yakin Pak Dian motivasinya yang ketiga. Saya yakin. Karena Pak Dian ini udah cedera doang. Waduh. Iya, dapat dia. Nah, sama Bapak Ibu, kita ada kegiatan KKG Bapak Ibu ya. Coba kita kadang-kadang balikan ke motivasi kita. Apa ya motivasi kita ikut KKG? Nggak enak nih sama ketua KKG-nya. Nggak enak sama bu kepala sekolah disuruh. Atau nanti kan kalau KKG dapat lumayan dapat duit. Nanti kasih bungkus dapat kue kotak. Itu motivasi yang kedua jadinya kan. Nah, atau dapat KKG siapa tahu nanti dapat ilmu baru. Nah, motivasi orang ini pasti akan berubah-ubah Bapak Ibu. Sama motivasi anak ke sekolah. Coba saya sering bertanya kepada anak, apa motivasi kamu ke sekolah? Iya. Kenapa motivasi itu berubah? Apa pengaruh itu? Gimana Pak? Kenapa motivasi manusia itu walaupun anak atau dewasa bisa berubah? Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa bisa berubah? Itu tergantung minat dan tertariknya Bapak Ibu. Misalnya contoh sederhana. Ketika kita tertarik dan minat dengan sesuatu, bisa jadi kita muncul motivasi dari dalam diri. Contoh sederhana, murid Pak Usin senang pelajaran penjas. Itu besok pagi atau karena kelas 1 lah Pak Usin sering mendengar cerita itu. Wah, besok Pak Usin main bola, malamnya aja anak udah gak bisa tidur, pengen ke sekolah. Karena motivasinya dari dalam. Coba kalau misalnya kelas 6, besok pelajaran matematika. Besok belajar matematika, Pak Yakin, kalian lagi. Motivasinya pasti bukan dari yang nomor 3. Motivasinya karena dia berangkat karena apa? Karena takut dapat hukuman nanti kalau nggak datang dihukum. Tapi kan saya untuk anak Pak, itu pertama lebih dan Iya. Berbeda dari kalau umur Pak. Ya. Mungkin faktor umur. Contoh saya Bisa jadi. itu kalau untuk anak mungkin minat dan hobi bakat dia itu. Ini kalau bapak yang berdiri itu mikir besok dia nak olahraga gembira. Yang nggak mau olahraga itu dia akan sempat. Nah, itu dia Bapak. Berarti yang mempengaruhi salah satu motivasi itu adalah minatnya. Ketika anak itu bagaimana? Tantangan kita adalah bagaimana menumbuhkan minat. Bagaimana minat itu bisa tumbuh bukan hanya pada satu pelajaran. Jadi kalau misalnya anak besok penjas, rata-rata anak semangat, wah besok main bola. Minatnya datang ke sekolah bisa jadi karena dia yang tadi. Tapi kalau misalnya udah nggak tertarik dengan sesuatu, pasti kita malas-malas. Makanya dari 3 ini pasti berubah-ubah Bapak. Nggak akan bisa selalu tetap gitu kan. Nah, tadi baru kami suruh ada kasus. Anak itu tinggi kejuaraan. Iya. Saya pikir-pikir, anak ini dukung berupaya baik, saya tusuk keluar sudah selesai urusan. Kemudian kan, tidak ya, maka dia. Oh iya. Dia berkelahi kan, berarti dia nangis. Berapa tadi? Pas dari pakai kopi dia. Kalau dihukum tidak sesuai baik, sudah ditusuk, sudah keluar. Bisa diuntungkan sesuai urusan. Itu ada materi selain proses. Cocok banget yang sering kita hadapi di lingkungan setelah ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Memang iya, tujuan motivasi ini adalah bagaimana kita menumbuhkan yang nomor 3 tadi. Bagaimana motivasi itu datangnya dari dalam diri, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dapat hadiah. Itu adalah tantangan terberatnya. Susah ya, susah sekali, pasti susah. Kemudian ini Bapak Ibu. Nah, ini ada hubungan dengan kasus yang baru aja kita hadapi. Tadi ada anak yang berkelahi Bapak Ibu ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi namanya Bapak Ibu. Nah, nanti ada beberapa. Apakah yang baru saja terjadi itu yang mana dan bagaimana cara mengatasinya? Menurut modul yang dipelajari di guru penggerak ini. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sih beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini Bapak Ibu. Kalau hukuman Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukum bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Contoh, kita misalnya ada anak melanggar, misalnya tidak pakai tidak memasukkan baju misalnya. Oh, kamu gak pakai masuk baju, sana, bawa bendera. Atau misalnya anak melanggar sesuatu, langsung dihukum tanpa dilibatkan. Ini namanya hukuman. Terus apa bedanya dengan konsekuensi? Ini konsekuensi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Misalnya, Alif atau di kelas kita bikin kesepakatan. Kalau misalnya melanggar aturan hari Senin, tidak memakai topi, tidak memakai dasi, kita sepakat nih, apa hukumannya? Bukan hukumannya, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya, saya sepakat, saya akan mengambil sampah dan membawa tong sampah. Nah, suatu hari, Alif beneran dia tidak pakai topi, tidak pakai dasi. Nah, itulah karena dia sudah disepakati sebelumnya, itu baru namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu biasanya searah. Nah, kalau restitusi Bapak Ibu, restitusi itu adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya dalam modul ini Bapak Ibu ada satu anak yang melanggar misalnya, kamu hari ini tidak mengerjakan PR. Semua orang pasti pernah ya, Bapak dulu juga waktu sekolah pernah nggak mengerjakan PR. Nah, menurut kamu benar nggak sih tidak mengerjakan PR? Benar nggak kira-kira? Nah, kita ajak mau berdiskusi dulu Bapak Ibu. Nah, terus besok ke depannya gimana? Nah, itu baru yang namanya restitusi. Tapi kalau hukuman, kamu tidak mengerjakan PR, lari lapangan 2 kali, itu namanya hukuman. Tapi kalau misalnya kita mencari solusi, mencari bersama, ada manfaatnya, itu namanya restitusi. Contohnya seperti Bapak Ibu. Ini, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Karena gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Ini ada anak nggak bisa matematika, ditanya tiba-tiba tasnya jatuh, diketawain satu kelas. Anaknya disuruh maju sambil pegang hidung. Ini kalau menurut Bapak Ibu ini hukuman, konsekuensi atau apa? Hukuman. Termasuk hukuman. Karena itu bisa menyiksa anak dan menjatuhkan mental anak Bapak Ibu. Seharusnya tindak ini menurut Anda tindakan Pak Sinan berpipa adalah hukuman atau konsekuensi? Ini adalah hukuman. Ini contoh Bapak Ibu. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Nanti dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang di sekolah. Ada anak terlambat datang ke sekolah suruh lari. Lapangan basket ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, membersihkan coretan yang dibuat. Oke, ini aja Bapak Ibu. Oh iya benar hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ada anak coret-coret meja tulis. Dia disuruh membersihkan dia meja tulisnya itu, disuruh ngelak. Hukuman atau konsekuensi? Itu adalah konsekuensi Bapak Ibu. Karena dia mencoret-coret ini mejanya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu adalah hukuman. Hukuman itu biasanya nyiksa Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ada kertas temannya dicoret-coret sama dia. Itu konsekuensi atau hukuman? Nah, itu
konsekuensi. Itu melatih anak untuk bertanggung jawab. Sama seperti tadi menulis di meja tadi. Nah, berjemur di lapangan basket jam 12 ya karena ngobrol dengan teman. Kita lagi belajar, anak ngobrol di belakang. Kamu berjemur di sana. Nah, itu hukuman. Murid diminta udah klik duluan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu ada juga hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Itu bagi generasi kita mungkin nggak asing Bapak Ibu ya. Dulu saya waktu sekolah nggak bisa sering. Nggak bisa kali-kali. Tangannya mana tangan? Generasi kita mungkin nggak ada asing seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang praktis seperti itu nampaknya sudah tidak bisa lagi kita terapkan di generasi yang ini. Karena generasi zaman dulu dengan generasi sekarang memiliki karakter yang berbeda, tantangan yang berbeda juga Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, restitusi posisi kontrol dulu. Sekarang kita akan melihat kita di posisi yang mana. Ini juga refleksi bagi saya. Yang pertama, penghukum. Kalau lihat anak bersalah, hukum. Nggak jangan PR, rusak. Nggak pakai sepatu warna hitam, lalu aman. Melanggar aturan, langsung hormat. Posisi yang kedua Bapak Ibu, membuat merasa bersalah. Nggak boleh gitu lah. Kalau mau kayak gitu malu lah Pak nanti. Kita mau gitu. Apa? Anak masuk. Ini ada yang kami depan satu anak boleh dimakan. Jadi penjelasan itu cuma dua. Nah ini Pak, anak kita boleh dimakan. Kita lihat posisi, kita lihat posisi anak memang nggak boleh dimarah itu ada seperti itu Pak ya. Kita lihat posisi yang ketiga Pak. Sebagai teman. Tuh, baru. Kenapa makan lagi? Jangan dicakil. Yang ini masuk video nanti. Ya, jangan nangis. Ya, biar sama pusat dulu. Posisi yang terakhir Bapak Ibu sebagai manajer. Pak, bedanya nanti di mana ya posisi anak nggak boleh dimarahin ya? Nah ini Bapak Ibu, posisi penghukum. Jadi kalau melihat anak salah, itu langsung dihukum. Posisi pemantau merasa bersalah, kalau misalnya anak bersalah, kita bilangin, nasihatin. Jangan kayak gitulah. Nanti kalau misalnya kamu kayak gini, malu lah orang tua. Anak merasa bersalah. Kemudian teman, nggak boleh kayak gitulah. Misalnya kita menganggap mereka sebagai temannya. Kemudian pemantau itu dia hanya memantau Bapak Ibu. Oh, kamu tidak memakai seragam. Menurut aturan yang sudah kita sepakati, kamu hukumannya ini. Dia hanya hitam di atas putih aja. Memantau. Oh, kamu tidak mengerjakan PR. Selesai kesepakatan kita. Kamu ambil sampah keliling lapangan. Tapi kalau manajer, ini posisi yang diharapkan Bapak Ibu. Ini mencoba mencari solusinya. Misalnya Bapak Ibu tidak mengerjakan PR, ditanya kenapa dia tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR itu benar atau salah? Lalu kedepannya bagaimana? Sebagai manajer itu seperti itu. Dan guru diharapkan sebagai manajer. Memang iya Bapak Ibu, secara teorinya mudah sekali dipahami. Oh ini penghukum, tapi secara praktek kita yang mengalami, kita di lapangan ujung tombaknya, kita menghadapi banyak kasus yang sulit sekali kadang, tapi tetap kita berusaha menjadi guru, berusaha berperan sebagai seorang manajer, bukan penghukum, bukan ya memang awalnya tahap-tahapannya Bapak Ibu. Pak, tapi kalau udah sering-sering gimana Pak? Ini yang membuat kita kadang, kalau sekali oke lah ya, jangan ya, 2 kali 3 kali, kalau berulang-ulang, nah berarti kebutuhan apa yang anak itu tidak terpenuhi. Jangan-jangan mereka tuh sering melanggar hukum ya karena ataukah semangat, ataukah karena pengen diakui, atau apa. Apalagi kalau misalnya kita mengajar anak SMP atau anak SMA, merasa pengen saya itu eksis, saya udah gede. Itu yang kadang menjadi tantangan. Tapi kalau misalnya anak SD, mungkin saya lebih hebat daripada teman saya. Mungkin hanya beberapa anak kita bertemu dengan kasus yang seperti itu.
Kemudian ini posisi kontrolnya Bapak Ibu. Nah ini, kalau misalnya posisi kontrol membuat rasa bersalah, saya kecewa sekali sama kamu. Itu pasti anak membuat rasa bersalah. Dan ini Bapak Ibu kurang bagus juga pada efeknya. Karena apa? Membuat rasa bersalah. Anak merasa menjadi rendah diri. Misalnya nih, anak gak bisa membaca. Bapak kecewa sama kamu. Masa kayak gini aja kamu gak bisa baca. Kamu udah kelas 6. Maka anak akan ujungnya apa? Dia akan merasa rendah diri. Tapi kalau misalnya kita langsung hukum tanpa mencari solusi, ya gak akan ada selesainya. Oh gak bisa baca nih, kamu lari tanpa diajari membaca. Ya nanti dia dihukum terus. Kemudian teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Menjadi teman ini kelemahannya Bapak Ibu, dia kalau misal menjadi lemah, tidak bisa memutuskan sendiri, dia harus bergantung kepada orang lain, bergantung kepada kita. Kalau gurunya nggak bilang A, ya A dia menurut instruksi dari gurunya. Nah, posisi yang ideal itu harusnya menjadi seorang manajer. Kalau penghukum, ini yang paling gampang Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, sana. Hukum paling gampang. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dia hanya kalau misalnya itu lurus-lurus saja lah, yang penting tidak melanggar aturan, sesuai dengan apa yang ada saja. Kemudian kalau ini manajer, dia mencari solusi. Ketika ada anak bermasalah, maka dia mencoba mencari solusi. Misalnya anak belum bisa membaca nih, ada beberapa anak kemarin yang kelas 6 aja lah, contoh sederhana, Alif Ibrahim, membacanya belum lancar. Saya sendiri sebagai gurunya mencari solusi nih, gimana Alif setidaknya ketika udah lulus kelas 6, setidaknya dia bisa membaca. Si Ren berhitungnya belum lancar, Alif belum lancar. Saya mencari solusi bagaimana kedepannya anak ini bisa seperti yang lain. Setidaknya walaupun tidak melebihi, tapi setidaknya bisa mengimbangi. Karena selama dia merasa belum bisa membaca, belum bisa menghitung, dia akan merasa minder dari yang lain, karena dia merasa lebih rendah daripada yang lain. Itu adalah jadi tantangan kita sebagai guru. Nah, ini contoh kasus. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu? Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru, dikomunikasikan ke kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Di prinsip ini disepakati oleh guru, siswa, kemudian keyakinan kelas itu disusun semua pihak, baik siswa dilibat secara aktif dalam proses melalui diskusi kelas. Misalnya melaksanakan piket. Tapi itu kalau dulu kan peraturan kelas harus melaksanakan piket. Kalau sekarang peraturan keyakinan kelas itu harus bersikap positif Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini adalah keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini kalau keyakinan kelasnya diganti kata-katanya jadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen, disiplin, masuk ke kelas tepat waktu misalnya. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Untuk keyakinan kelas bisa juga menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya atau bisa nilai kebajikan yang tujuh adalah kesehatan. Sama seperti kita memakai helm. Kita memakai helm itu karena apa sih? Takut ditangkap polisi, untuk keselamatan atau gimana? Nah, itu adalah teori motivasi lagi dari Bapak Ibu. Kita memakai helm karena takut ditangkap polisi atau demi keselamatan. Dua-duanya yang mudah-mudahan. Tapi yang utama harus kita pilih yang utama, keselamatan. Yang kedua bisa jadi ya dengan tidak melanggar aturan, kemungkinan besar tidak ditilang oleh Pak Polisi.
Nah ini pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu dibentuk bersama-sama dengan murid. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Itu tadi Bapak Ibu, jangan buang sampah sembarangan diganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan terlambat diganti dengan hadir tepat waktu. Misalnya, jangan mengganggu orang lain, saling menghormati. Di sini sering bully-bulian yang mungkin bukan bully-bulian ya, beganyek bahasa sini ya, beganyek, bercanda, tapi itu sebenarnya sudah masuk ke dalam ranah bully. Misalnya menyebut nama orang tua, baik di dunia nyata maupun di grup pun saya kadang menemukan. Saya paling hanya misalnya tegur, kadang cek pribadi, nama orang tua di bawah-bawah. Mungkin Bu Nova bisa melihat di kelas 6 beberapa ada gitu. Kadang-kadang ya saya cek pribadi gitu. Tapi nggak tahu kalau sudah ketemu paginya gimana, nggak tahu saya. Kadang-kadang bawa fisik itu yang kadang-kadang ya sudah kita nasihati tapi juga masih tetap dilaksanakan. Tapi nggak apa-apa, perubahan itu adalah sebuah proses. Nah ini contohnya kami kemarin laksanakan di kelas 6, pembentukan keyakinan kelas. Kita tanya dulu anak-anak kepada anak-anak, kita tuh pengen apa, kelas kita yang pengennya kayak mana. Baru nanti dari keinginan anak itu kita rangkum dan kita jadikan satu. Tetap guru adalah yang membimbingnya. Misalnya datang tepat waktu, mengikuti upacara, memakai seragam, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah umum dan saya rasa semuanya pasti setuju. Kalau tidak boleh, misalnya menyimak guru menjelaskan pembelajaran, kalau dulu kan tidak boleh ribut di kelas misalnya seperti itu, atau tidak boleh rambut gondong panjang misalnya, sekarang diganti jadi berpenampilan yang rapi misalnya seperti itu. Itu adalah sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir ada Bapak Ibu, segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Contoh tadi Bapak Ibu, kita mungkin sering mendapati anak dihukum tiba-tiba hormat. Kalau dulu lah kita sering tuh anak hormat di lapangan gitu. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Kan itu bukan masalahnya. Kalau misalnya menggunakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita mendapati sebuah anak bermasalah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Misalnya contoh sederhana Bapak Ibu, anak tidak memakai topi, tidak memakai dasi, kita panggil misalnya, halo, Ihan, tahu nggak kenapa kamu dipanggil di sini? Tahu Pak, karena saya nggak pakai topi. Kita stabilkan dulu identitasnya. Bapak dulu untuk sekolah juga pernah kok kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Setiap murid itu pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kita validasi tindakannya salah atau benar. Menurut kamu tidak memakai topi itu benar atau salah? Itu sesuai dengan kesepakatan kita tidak? Bisa kejadian tadi Pak, dia masuk kantor itu dia pikir dihukum. Nah itu dia. Tapi setelah saya keluar di pusuk dia ketahuan dia. Nah itu berarti persepsi. Sesuai dengan kurikulum mereka ini bebas. Ini ya. Berarti ini yang harus kita. Harus dia. Iya. Ya. Solusi kita kan apa solusi? Dia Pak tadi Bapak, dia mencari setiap hari apa solusi? Ya setidaknya langkah ini dulu. Bercari itu baik atau tidak? Isuknya puasa berubah ya kan? Kalau misalnya setidaknya langkah ini sudah kita laksanakan, ternyata belum ada perubahan, setidaknya kita sudah berusaha. Nah, langkah yang terakhir menaikkan keyakinan tadi. Terus kedepannya bagaimana? Senin depan, ya Bu, saya akan memakai topi. Nah, kalau tidak memakai topi bagaimana? Nah, itu adalah cara-cara mereka membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Jangan saya masih ingat kok dulu waktu saya nggak pakai topi, saya disuruh lari lapangan 3 kali. Saya nggak pakai halaman waktu SMP, saya disuruh lari lapangan sepak bola 10 kali, 20 kali, baru 10 dihentikan. Ini Pak, kalau saya mau masuk sebenarnya saya pakai guru BK. Coba contoh alasannya. Anak ini ada kasus, itu tanya tidak fotokopi, katanya tinggal di rumah. Ya. Agak macam itu contoh. Akan ada yang melacak, benar tinggal di rumah. Idealnya, guru BK. benar Bapak. Idealnya. Alas nama itu kita sama dengan ada, karena topinya ada. Iya.
idealnya di sekolah kita ada guru BK. Tapi ternyata kalau bisa sekolah guru BK mau tidak mau wali pemerintah kan SMP memang ada Pak. Ke depan harus ada di website. Iya benar. Nah, saya setuju ini. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Ustaz. Tapi solusi terdekat kita sebagai guru, sebagai wali kelas kalau menghadapi masalah, setidaknya mencoba langkah ini. Jangan langsung mencoba membantu anak membantu menyelesaikan. Jadi anak itu tidak merasa. Saya potong Pak ya. Ya. Kalau guru sebenarnya teori guru paham, cuma dia malas ngelakuin baik. Nah itu kan Nah, contoh. Selalu kebanyakan itu anak yang pintar, ancak, kita selalu melekat dia yang bodoh disisihkan. Sebenarnya itu pendidikan kan boleh. Orang yang makan itu yang harus itu dampingi sebenarnya kan. Nah, kalau menurut Bapak yang itu tadi benar atau salah? Apa? Yang tadi Bapak sampaikan tadi itu yang benar atau yang salah sebenarnya? Itu tuh, ya Pak, itu salah. Iya. Nah, mungkin apa ya? Momen ini menjadi kesempatan untuk bukan benar langsung berubah, tapi sedikit-sedikit mulai berubah. Mungkin yang dimaksud ini segitiga itu seperti ini. Jadi nggak bisa mungkin membalikan kelakaran. Nggak bisa Bapak Ibu. Mohon maaf Bu, calon guru pembela ini secara teorinya mudah Bapak Ibu. Yang dipelajari kita mudah, tapi prakteknya Bapak Ibu nggak semudah. Jadi ini Pak, anak itu tidak boleh dicoba-coba. Betul. Solusi kan. Iya. Kita menjalani itu yang paling. Nah itu tantangan kita itu. Ini mengeksekusi yang kita itu lebih mudah berbicara daripada mempraktikkan. Nah ini mudah-mudahan setelah ini pemahaman kita sama, mudah-mudahan 100% nggak apa-apa, tapi setidaknya mulai ada perubahan. Kita juga sudah merasakan yang ada perubahan sedikit demi sedikit di sekolah. Memang nggak bisa Bapak Ibu langsung membalikan telapak tangan seperti latihan PMM. Wah, saya pakai diferensiasi, anak saya langsung pintar. Nggak seperti itu juga. Ada contoh lagi Pak, saya potong. Gimana Pak? Kita ini sekolah bagus disiplin, tapi gurunya disiplin gimana? Betul banget. Kita ingin anak kreatif batik, guru kreatif tidak bisa. Nah, cerita doang. Setidaknya kan benar tadi Ki Haji Dewantarawan. Filosofinya Pak ya? Iya. Ing ngasosun tulodo, ing madya mamengkaso, tuturi hadayani. Di depan menjadi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Setidaknya walaupun belum 100% itu yang harus kita coba lakukan Bapak Ibu. Nah, ini tadi Bapak Ibu tahapannya segitiga diskusi, menstabilkan identitas dulu, jangan langsung dihakimi dulu. Kemudian validasi tindakannya tadi benar atau salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Sesuai dengan keyakinannya enggak? Nah, oke Bapak Ibu. Terakhir slide-nya. Terima kasih. Jadi refleksi kita hari ini Bapak Ibu yang kita pelajari adalah mudah-mudahan budaya positif, kebiasaan-kebiasaan baik yang berpihak kepada siswa di sekolah yang sudah ada bisa tetap kita pertahankan. Yang belum ada kita adakan, yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Kita berubah menjadi lebih baik sedikit demi sedikit, step by step. Teori perubahan memang tak semudah teori, nggak segampang orang ngomong, membutuhkan proses, tapi layak untuk dicoba. Mungkin ini adalah sharing saya apa yang sudah didapat selama mengikuti kurang lebih 1 bulan ini. Pendidikan masih 1 bulan Desember Bapak Ibu. Sekali lagi di depan bukan menggurui Bapak Ibu, hanya sharing. Bila ada hal yang baik boleh diambil, bila ada yang belum sesuai mungkin masih biarkan aja dalam menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi guru yang lebih baik, sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik. Hari ini lebih baik, selanjutnya lebih baik dari hari yang kemarin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. 60 menit sesuai janji saya, ini 60 menit ya. Ya. Mohon maaf karena saya tadi buat ngelek lewat 15. Katanya saya lupa belajarnya. Oke. Menitanya nanti. Oh bayarannya nanti ada Bapak Ibu. Setelah ini ada snacknya sedikit. Ya kurang lebihnya demikian diseminasi saya pada hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan tiga apa? Tadi kan Pak Milih saya tak do. Ya. Saya ulang lagi. Kedua Pak Presiden saya nomor 2 tadi. Nomor